حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa muqaddimat sebagai fawaid pendahuluan terkait cabang ilmu qawaid fiqhiyah. Mulai dari pengertian kaidah itu apa? Apa itu kaidah ibrar? Karena kita membahas qawaid fiqhiyah. Nah, qawaid bentuk jamak dari qaidah. Berarti kita butuh tahu apa itu qaidah. Para mutaqaddimun, demikian pula mutaakhirun yang mengarang fan qawaid ini memberikan pengertian yang berbeda-beda, dan kemarin telah kita sebutkan pengertian terpilih dari sekian banyak definisi yang dibawakan, yaitu hukmun kulli yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi aw aktsariha litu'rafa minha ahkamuha. Bagaimana ini penjabarannya Ismail? Taib. Ini pengertian dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa kitanya mudahnya akhwan, yang namanya hukmun kulli itu hukum yang sifatnya apa? Menyeluruh. Kulli, hukum yang menyeluruh atau mencakup, ambil salah satu saja. Misalnya hukmun kulli yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi aw aktsariha, yaitu suatu hukum yang menyeluruh yang bisa diterapkan pada semua bagian-bagiannya atau mayoritasnya, sehingga dengan hukum tersebut atau sehingga dengan hal tersebut bisa diketahui hukum masing-masing bagian. Hukum yang menyeluruh yang bisa diterapkan pada semua bagian-bagiannya atau mayoritasnya, yang dengan hal tersebut bisa diketahui hukum bagian-bagian tersebut. Maksudnya apa, akhwan? Dengan kaidah tadi kita bisa terapkan pada juz'iyat, pada bagian-bagian yang masuk dalam kaidah, sehingga dengannya kita mengetahui hukumnya. Maka dari sini kita ketahui, akhwan, nanti ketika suatu kaidah itu kaidah yang matin, kaidah yang betul-betul kokoh, apalagi kaidah yang muttafaq alaih, maka seorang langsung bisa apa? Bisa menghukumi perkara hanya dengan apa? Menerapkan kaidah padanya. Taib. Kenapa? Karena kaidah ini sudah apa? Sudah kokoh, muttafaq alaih. Dan yang namanya kaidah, kawan, untuk terbentuk suatu kaidah kan dibangun di atas apa? Berbagai macam permasalahan yang hukumnya diketahui dengan dalilnya masing-masing. Ya, dari sekian masalah dengan dalilnya, masalah dengan dalilnya, masalah dengan dalilnya, kemudian para ulama menyimpulkan, oh ini semuanya sama. Makanya istilah seperti Imam As-Suyuti dan yang lainnya menamakan dengan al-ashbah wan nadhair. Al-ashbah wa nadhair, yaitu masalah-masalah yang sama dan serupa,
sama serupa digabungkan, kemudian dibentuklah kaidah. Paham? Sehingga terkadang dikatakan dengan kaidah kita bisa berdalil dengannya, maksudnya ini ya kawan, bukan kemudian menggantikan Al-Quran dan Sunnah, bukan. Paham? Taib. Karena kaidah bertingkat-tingkat dari sisi kekuatannya. Nah, untuk kaidah yang kubra misalnya, kaidah kubra ini kaidah yang disepakati oleh semuanya. Seorang bisa ketika mendapati suatu juz'iyat, suatu permasalahan yang ingin diketahui hukumnya, ketika paham suatu kaidah yang berkaitan dengannya, tinggal terapkan kaidah, maka kita tahu hukumnya. Paham? Ini. Taib. Kemudian kemarin kita bahas perbedaan kaidah dan dhabit. Apa itu ilhad? Ada kaidah, ada dhabit. Taib. Perbedaannya yang mudah ikhwan antara kaidah dan dhabit, bahwasanya kaidah cakupannya lebih luas daripada dhabit. Kenapa? Karena dhabit itu khusus pada bab tertentu dari bab-bab fikih. Misalnya dhabit pada bab najis, dhabit pada bab hutang piutang, misalnya dhabit dalam bab riba, misalnya bagaimana kita tahu suatu itu riba, misalnya itu dhabit. Misalnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pemberian hutang yang di situ ingin ditarik keuntungan, kemanfaatan, maka itu adalah riba. Ini namanya apa? Dhabit. Dhabit. Kenapa? Karena ini suatu kaidah tapi spesifik pada bab tertentu tok. Bab riba. Cuman ikhwan mutaqaddimun tidak terlalu memperhatikan sisi ini, dalam artian membedakan antara kaidah dan dhabit. Biasanya mereka pukul rata dengan kata kaidah, dan itu lebih mudah bagi kita. Karena dalam bahasa kita ya dhabit ya kaidah, kaidah ya kaidah. Semuanya kaidah. Bahasa kita itu miskin untuk mengungkapkan istilah-istilahnya. Taib. Kemudian kemarin juga kita bahas perbedaan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Taib, bagaimana mudahnya dari apa yang kita pelajari kemarin, Kashfi, kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Kalau qawaid usuliyah itu kaitannya dengan dalil, yaitu bagaimana kita mengolah dalil dan mengambil istinbat darinya. Terus sedangkan qawaid fiqhiyah itu berkaitan dengan ahkam. Taib, hukum dari permasalahan ini bagaimana, maka baru diterapkan kaidah fiqhiyah padanya. Kalau qawaid usuliyah ikhwan, kaitannya dengan dalil, kita lihat dalil baru diterapkan kaidah padanya. Paham? Jadi ini maksudnya qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah misalnya. Qawaid usuliyah kaitannya dengan dalil. Kenapa? Karena yang digarap dengan qawaid usuliyah itu dalil. Ada dalil baru kita terapkan kaidah usuliyah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ayyushraka di sini ditakwilkan dengan masdar yang bentuknya nakirah. Nakirah dalam konteks nafi memiliki makna umum. Taib, umum tetap berada di atas keumuman sampai datang mukhassis. Ini kaidah usuliyah. Bahwasanya lafaz umum tetap pada keumumannya sampai datang mukhassis. Kita terapkan pada masalah ini. Apakah syirik yang dimaksud dalam ayat itu tetap pada keumumannya ataukah
Ada pengkhususnya. Terapkan. Yang diolah adalah apa? Dalil. Yang diolah dalil. Sedangkan qawaid fikhiyah yang diolah adalah apa? Hukum. Nah, hukum secara umum. Misalnya masalah, ada masalah. Taib. Nah, seorang sholat. Taib. Seorang sholat, kemudian dia apa? Ternyata ketika berangkat belum berwudu. Nah, dia sholat belum berwudu. Kemudian langsung saja dia apa? Takbiratul ihram bersama imam. Selesai sudah. Selesai sholatnya, baru ingat kalau dia tadi tidak berwudu. Nah, hukum sholat itu bagaimana? Hukum sholatnya bagaimana? Nanti kita diterapkan di situ berkaitan dengan apa? Dengan syurut. Nah, atau yang paling mudahnya tentang masalah niat kemarin misalnya, kawan. Nah, seorang, nah, misalnya untuk puasa, dia tidak tahu itu Ramadan. Nah, tidak tahu itu Ramadan. Tapi dia sudah, pokoknya kalau besok Ramadan saya berniat puasa. Nah, sudah menggantungkan niatannya. Nah, kalau Ramadan saya berniat puasa. Kemudian datang berita, nah, di tengah hari bahwasanya hari itu Ramadan. Maka apakah dia sudah dihukumi, nah, puasanya sah atau tidak pada hari itu? Nah, itu diterapkan kaidah an-niyatu syartun lisairil amal. Niat itu merupakan syarat, nah, untuk setiap amalan. Ya. Jadi yang digarap oleh qawaid akhwani fillah yaitu pada apa? Pada ahkamnya untuk mengetahui hukum suatu masail itu bagaimana. Berbeda dengan qawaid usuliyah yang digarap adalah apa? Adillah. Ini beda paling mudah untuk dipahami, ya kawan. Baik. Nanti dengan kita masuk pada qawaid fikhiyah bersama dengan contoh-contohnya akan kita dapati apa? Dapati penggambaran yang lebih jelas insyaallah taala. Walaupun Imam As-Sa'di sendiri dalam kitab ini beliau gabungkan. Judulnya memang apa? Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Tapi nah, di dalamnya beliau menyebutkan juga beberapa qawaid usuliyah. Ini menunjukkan bahwasanya memang terkadang nah, para ulama nah, tidak terlalu nah, ketat dalam membedakan masing-masingnya. Karena apa? Keduanya memang kembalinya pada satu cabang ilmu, yaitu apa? Ilmu fikih syar'i. Nah, ilmu fikih syar'i. Jadi kalau toh mungkin kesulitan membedakan qawaid fikih dengan qawaid usuliyah, tidak terlalu bermasalah. Yang penting nanti yang dituntut dari antum paham setiap kaidah yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam mandumahnya. Nah, sekarang kita akhwanifillah untuk pertemuan hari ini mengambil muqaddimah berikutnya, yaitu terkait biografi Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala secara ringkas, agar kita mengenal muallif dari mandumah yang akan kita pelajari. Karena bagaimanapun juga seorang mempelajari ilmu butuh mengetahui dari mana dia mengambil ilmunya. Pengarang mandumah ini akhwanifillah seorang yang tidak asing bagi kita, nah, yaitu
Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli. Nah, faqih dikenal dengan kefaqihannya. Beliau memiliki kitab fikih yang mudah, ringkas, dan juga apa? Kita lihat barokah yang ada padanya, di mana hati-hati manusia, terkhusus para thalabatul ilm, condong untuk mempelajarinya, yaitu Manhajus Salikin. Kitab fikih ini fikih ringkas, tapi beliau selain mengumpulkan tarjihat, juga beliau sertakan dalilnya sehingga memudahkan bagi para thalabatul ilm. Adapun Al-Usuli, maka jelas beliau memang dikenal dengan kekokohan dalam ilmu usul. Taib. Demikian pula dalam qawaid ini. Di antara buktinya ya kitab qawaid yang akan kita pelajari ini, nah, yang berupa manzumah. Demikian pula pada marhalah yang kedua al-qawaid wal usul jami'ah, ini juga kalangan beliau. Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Al-Sa'di At-Tamimi, jadi dari kabilah Bani Tamim. Ada pembicaraan mengenai harakat sin itu yang betul dengan As-Sa'di atau As-Si'di. Taib. Sebagian merajakan As-Si'di karena itu yang dilafatkan oleh mereka. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya As-Si'di itu adalah lughah darijah, yaitu lughah amiyah yang biasa mereka memang gunakan. Biasa dalam Arab, ikhwan, orang Arab, ada orang mengungkapkan ini lughah darijah, lughah sya'biyah, yaitu sesama mereka. Kayak kita misalnya bahasa Indonesia, ada Indonesia memang Melayu sana yang Padang bahasanya, atau yang masing-masing tempat punya apa? Punya logat, Taib. Ini As-Sa'di. Sedangkan al-fasihnya yang lughah yang fasih dengan fathah As-Sa'di. Tapi wallahu ta'ala alam, perkaranya luas dalam masalah ini, sehingga tidak perlu kita terlalu mempermasalahkannya, baik dibaca As-Sa'di ataupun As-Si'di. Karena tadi untuk As-Sa'di itu yang lughah fasihah, As-Si'di yang lughah sya'biyah. Wallahu ta'ala alam. Itu sebagian taujih dari apa? Dari para kutab, atau sebagian kutab yang menulis ketika menjelaskan masalah ini. Adapun kelahiran beliau, akhwani fillah, beliau dilahirkan di Unaizah. Unaizah daerah Qasim, masih masuk dalam pemerintahan Saudi saat ini. 12 Muharram tahun 1307. Yang penting tahunnya 1307. Dalam keadaan, akhwan, beliau tumbuh di tengah-tengah ujian yang tidak ringan. Kenapa? Karena beliau tumbuh dalam keadaan yatim, kehilangan kedua orang tuanya. Taib. Di mana ibunya meninggal dalam keadaan beliau masih berumur 4 tahun. Kemudian disusul dengan meninggalnya ayah beliau pada saat beliau berumur 7 tahun. Sehingga umur beliau 7 tahun sudah tidak punya ibu, tidak punya bapak. Maka antum beruntung, akhwani fillah, sebagian besar kalian masih lengkap. Punya ibu, punya bapak, yang merawat kalian, menyokong kalian untuk tetap belajar, maka ini disyukuri. Dan bentuk kesyukurannya tidak lain adalah dengan memperbagus bakti terhadap mereka. Memperbagus bakti kepada mereka. Dan diantara sebaik-baik bakti terhadap mereka saat ini ya dengan sungguh-sungguh
dalam belajar. Tunjukkan kalau punya hasil. Orang tua itu tidak ada hal yang lebih mereka cintai dari anak-anaknya yang dikirim belajar, kecuali ketika melihat anak-anaknya punya hasil. Punya hasil hafalan Al-Quran semakin banyak, semakin bagus bacaannya, semakin bagus sholatnya, semakin bagus adabnya. Nah, ini hasil yang nampak dari seorang berangkat belajar. Nah, kalau beliau sejak kecil sudah kehilangan kedua orang tuanya, lalu bagaimana beliau dari belajarnya, kawan? Kok sampai bisa menjadi seorang alim? Taib. Sang ayah, kawan, sebelum meninggal telah mewasiatkan kepada anaknya yang paling besar, yaitu kakak dari Imam As-Sa'di, yaitu Hamid, untuk merawat adik-adiknya. Taib. Sehingga sang kakak ini menunaikan wasiat orang tuanya dan memelihara adiknya tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan dukungan dari sisi lingkungan saat itu. Nah, karena lingkungan saat itu mendukung untuk belajar, dan Imam As-Sa'di sendiri yang saat itu masih kecil, Allah Subhanahu wa taala berikan semangat dan suka terhadap ilmu. Ini modal pokok. Sekuat apapun ujian, sesulit apapun perekonomian seseorang, kalau masih ada rasa cinta terhadap ilmu, itu akan membuka banyak hal. Nah, karena dulu para a'immah hadis fakirnya luar biasa, kawan. Para imam ahlul hadis dulu fakirnya luar biasa. Sebagian mereka mau beli kertas saja jual ketel, jual alat untuk masaknya, demi bisa beli kertas, beli tinta. Nah, dari sisi kefakiran mereka jauh, nah, dibandingkan dengan orang-orang fakir masa kini. Dan kita alhamdulillah dalam keadaan kafaf, dalam keadaan masih kecukupan makan, alhamdulillah. Ada, bahkan sebagiannya berlebih. Maka ini patut disyukuri. Cuman tadi mahabbah terhadap ilmu yang melemah. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berikan rasa cinta yang kuat terhadap ilmu, sehingga walaupun saat itu dia tumbuh dengan pemeliharaan kakaknya, tidak menjadikan dia kemudian surut dari belajar. Beliau mampu bihamdillah menghafal Al-Quran pada umur 11 tahun. Kemudian setelah itu beliau mempelajari ilmu-ilmu yang lain dari para masyayikh yang ada saat itu. Nah, baik itu tafsir, hadis, akidah, usul maupun yang lain. Dan di antara kitab-kitab yang beliau sangat gemar untuk membacanya adalah kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Oleh karena itulah kita dapati kekokohan pada tulisan-tulisan beliau dan tarjihat beliau. Karena apa? Sesuatu yang dibaca itu berpengaruh pada orang yang membacanya. Makanya saya nasihatkan kepada para talabatul ilm, ketika telah memiliki kemampuan untuk mutala'ah, untuk jangan sampai lalai dari mutala'ah kitab-kitab dua imam ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kalau kita perhatikan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi saja, beliau banyak mendapatkan athar, mendapatkan pengaruh baik dari apa? Dari akibat membaca kitab-kitab Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Bahkan pada sebagian hal, sesuatu yang dinukilkan oleh Syekhul Islam diikuti. Karena belum sempat saat itu mengecek kebenarannya. Misalnya dalam penukilan ini hadis fulan rawahu Bukhari misalnya, padahal sebenarnya itu Bukhari dan Muslim, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengikutinya. Karena hanya mengandalkan penukilan yang dia dapati dalam kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikarenakan sedikitnya rujukan pada masa itu. Baik. Jadi
kitab dua imam ini memang ikhwani fillah butuh untuk kita para talabatul ilm menggalinya, karena faedah yang terkandung di dalamnya sangat banyak, baik faedah akidah, usul, tafsir, mustalah, hadis, ikhwani fillah, lughah, bahkan lughah pun kedua imam ini memiliki kekokohan. Maka pada masa sekarang banyak para bahithun, para pembahas yang mereka dituntut untuk membuat disertasi, membuat skripsi. Mereka mengarahnya untuk ke kitab-kitab Syekhul Islam, diambil kaidah fikihnya, diambil kaidah usulnya, diambil faidah lugawinya misalnya. Sampai sedemikian. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kemudian di antara hal yang menunjukkan hasil yang bagus dari sisi keilmuan pada Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaitu beliau di umur ke-23 tahunnya sudah ditetapkan untuk mengajar. Walaupun saat itu beliau masih juga sambil belajar, maka beliau gabungkan ikhwani fillah antara ta'lim dan ta'allum. Dan ini termasuk alamat barakatul ilm. Kapan saja seseorang bisa ikhwan menggabungkan antara dua itu, maka sungguh padanya keutamaan yang sangat besar. Di saat dia masih dalam proses belajar, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan dia kesempatan juga untuk mengajar. Maka kita perhatikan barokah yang Allah berikan pada imam ini. Baik pada kitab-kitabnya ikhwan. Contoh saja, contoh ringan ini. Kitab yang kita pelajari Mandhumah Qawaid Fiqhiyah, 49 bait saja. Itu pun kalau seorang paham dan betul-betul mendalami ilmu arud, membuat syair ikhwan, nanti akan banyak didapati ada beberapa bait dari Imam As-Sa'di yang sebenarnya kalau dihitung taf'ilahnya, rumus untuk baitnya itu sebenarnya kurang pas. Tapi demikianlah barokah. Para talabatul ilm menerimanya untuk dipelajari. Demikian pula dari sisi susunannya. Susunan Mandhumah Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kalau dari sisi susunannya kan kita perhatikan nanti tidak runtut seperti yang disusun oleh mutaakhirin. Memang kalau mau menang-menangan bagus-bagus dalam susunan dan runtutan, itu mutaakhirin lebih ikhwan. Misalnya Qawaid Kubra dikumpulkan, kemudian yang masuk di bawah cabang Qawaid Kubra ini kaidah apa saja. Kemudian berikutnya terus secara logika, teori ini kan lebih enak, ya kan? Tapi kenapa hati pengajar, hati para talabatul ilm condong kepada karangan-karangan ulama yang memang rasikh? Itulah barokah. Yang menggerakkan hati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab Qawaid Fiqhiyah ini hampir di setiap ma'ahid, setiap marakis ilm dijadikan sebagai sebagai bahan pembelajaran awal, marhalah awal untuk seorang belajar Qawaid Fiqhiyah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka yang kita minta ikhwan, pada apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, apa yang kita hafal, apa yang kita cari, baik itu rizki atau yang lainnya, yang diharapkan itu barokah. Juga yang kita minta adalah barokah. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah padanya. Karena kalau sesuatu sudah diberkahi oleh Allah, kebaikan yang ada padanya akan senantiasa ada dan terus menerus bertambah.
Taib. Ini contoh di antara sebab keberkahan beliau, keberkahan ilmu beliau, karena semenjak awal ketika Allah bukakan ilmu dan memiliki kemampuan mengajar, beliau tidak enggan untuk mengajari saudara-saudaranya walaupun sambil belajar. Sampai meningkat terus, semakin kokoh, dan akhirnya beliau menjadi rujukan utama ikhwanifillah di negerinya, di negeri Qasim, sehingga disebut dengan gelarnya Allamatul Qasim, ya, alimnya negeri Qasim, ya, Al-Qasim dengan ya di sodnya, Qasim, Allamatul Qasim, di Masjid Unaizah. Yang kemudian setelah wafatnya beliau, nanti di sinilah yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menggantikan. Nah, di markasnya Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu masjid yang beliau menjadi imam dan khatibnya di daerah Unaizah. Dari sisi sifat, dikenal ikhwanifillah oleh para murid-muridnya juga yang mengarang biografi beliau. Nah, beliau dikenal dengan akhlak yang baik. Nah, dikenal dengan dzada'abah, yatahabbabu ilal khalqi bihusni khuluqih, yaitu seorang yang dzada'abah, yaitu orang yang memiliki keceriaan, yaitu tidak terlalu serius, ya, terkadang bercanda. Ini memiliki sifat demikian, sehingga dicintai oleh manusia dengan akhlaknya yang baik. Bukan seorang yang abbas, seorang yang banyak abusnya, yaitu banyak raut mukanya senantiasa cemberut, sehingga orang takut untuk mendekatinya. Adapun dari si iffah, beliau dikenal dengan iffah dan nazahah, yaitu menjaga kehormatan diri dan menjaga kebersihan apa yang beliau makan dari hal-hal yang haram. Walaupun saat itu ikhwanifillah tergolong hidup sederhana, bukan orang yang kaya. Telah kita lewati, dari semenjak kecil sudah terbiasa dengan kesusahan, terbiasa hidup susah mudahnya. Nah, karena dalam keadaan yatim semenjak kecil. Tapi tidak menjadikan beliau kemudian merendahkan dirinya dengan meminta-minta kepada manusia. Adapun guru-guru beliau ikhwanifillah, di antara guru beliau yang kita semua mengenalnya dengan kekokohan ilmu tafsirnya, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, pengarang kitab Adwaul Bayan. Nah, beliau mengambil darinya tafsir dan hadis serta ilmu yang lain, juga lughah Arabiyah. Nah, dan Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti alim kibar, ya, alim kabir. Nah, ulama besar pada masa itu, terutama dalam ilmu tafsir. Sehingga kita perhatikan juga sangat mempengaruhi Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita perhatikan tafsir beliau pun tafsir yang Allah berikan keberkahan, ikhwan. Bersamaan dengan ringkasnya tafsir As-Sa'di, Taisir Al-Karimir Rahman, itu kan tafsir yang ringkas, tafsir yang ringkas. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya, manusia pun condong untuk membacanya, menjadikan rujukan dari sekian banyak tafsir-tafsir yang mungkin lebih luas dan lebih detail dalam menjelaskan. Ini sekali lagi kembali pada masalah barakah. Naam, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan juga para ulama yang lain, ikhwan. Nah, di antara ulama yang beliau mulazamah paling banyak terhadapnya, yaitu
Qadhi Unaizah yang bernama Syekh Saleh bin Uthman Al-Qadhi. Nah, ini adalah syekh beliau yang beliau paling banyak mulazamah terhadapnya sampai wafat. Sehingga kebanyakan ilmu beliau mengambil dari Syekh Saleh bin Uthman Al-Qadhi ini, baik dalam bidang tauhid, fikih, usul maupun furuknya, demikian pula ilmu Arabiyah, tafsir dan yang lainnya. Sedangkan murid-murid beliau khanifillah, nah kalau kita perhatikan di antara murid-murid tersohor yang keluar dari hasil pengajaran beliau, di antaranya adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau yang mengganti Imam As-Sa'di menjadi imam di Jami' Unaizah. Dan cukup akhwan, satu murid ini saja untuk menunjukkan keutamaan sang guru dan kefakihan sang guru. Apalagi murid-murid yang lain banyak. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassam, pengarang Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Ini juga alim faqih. Dan juga Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibnu Aqil, yang kalau kita perhatikan di depan kitab Taisir, ya, Taisir Al-Karimir Rahman, disebutkan muqaddimah beliau Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil, karena beliau termasuk juga murid yang mulazamah banyak terhadap Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, dan termasuk dalam Hay'ah Kibarul Ulama pada masa itu di negeri Saudi. Nah, sedangkan karangan-karangannya banyak yang kita sendiri mempelajari di ma'had kita, mulai dari tafsir As-Sa'di, kemudian Mandumah ini, demikian pula yang antum pelajari setiap pekannya, yaitu Bahjatul Qulubil Abrar. Ini adalah karangan-karangan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Demikian pula kitab-kitab yang lain. Nah, ini sekilas tentang biografi Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, yang bagaimanapun juga tetap yang mana namanya manusia berakhir, mesti kehidupan di dunia ini dengan yang namanya kematian. Tapi sebaik-baik orang yang meninggal khonifillah, meninggalkan dunia ini, tatkala dia juga meninggalkan peninggalan yang bermanfaat. Kitab-kitab yang beliau karang di antara sebagus-bagus peninggalan beliau. Demikian pula murid-murid yang beliau hasilkan, sebagus-bagus peninggalan beliau. Beliau wafat pada 22 Jumadil Akhirah tahun 1376. Tapi setelah mengalami sakit yang lumayan panjang, kawan. Dia sebelum wafatnya mengalami sakit sekitar 5 tahun. Sakit sekitar 5 tahun, dan beliau hadapi sakit itu dengan penuh kesabaran. Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan di tahun 1376 tadi. Berarti umur beliau mencapai berapa? Kalau kita perhatikan dari kelahiran, tahun berapa tadi lahirnya? 1307 sampai 1376. Berarti berapa tahun? 76 dikurangi 7, 69 tahun. Tayyib, berumur 69 tahun. Mencocoki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Antara 60 70. Nah, itulah mayoritas umur dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrah yang paling penting yang kita bisa petik dari sini, akhwanifillah,
tadi, yaitu kesabaran menghadapi ujian. Jangan sampai seorang kesulitan di dunia ini, baik itu kefakiran atau kesulitan permasalahan keluarga dan seterusnya, menjadikan seseorang surut dari menuntut ilmu. Karena orang-orang yang mendahului kita juga banyak yang diuji bahkan dengan ujian yang jauh dari kita. Tapi ketika mereka istiqamah di jalan ilmu, menghadapinya dengan sabar, mereka mendapatkan hasil yang besar. Juga jaga waktu sebagaimana para imam menjaga waktu. Berbagus dalam memanfaatkannya sehingga bisa menghasilkan sebagaimana mereka juga berhasil. Barakallahu fikum. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberi taufik di atas jalan ilmu dan diberi kemudahan untuk bisa menghasilkan dalam belajar kita, menghasilkan amalan, dan juga bisa memberikan kemanfaatan pada orang-orang yang di sekitar kita. Tayyib, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.